atas, secara otomatis si arsirannya ini akan berpindah ke kelompok 2 ya. Mari kita lihat begini. Misalkan ini 10 ya, karena 10 itu di atas 5 tahun ke atas, maka dia otomatis akan masuk ke kelompok 2. Kalau saya ubah menjadi 4 misalkan, arsirannya secara otomatis akan berubah ya ke kelompok 1. Kalau saya ini ubah menjadi 3 ya, karena ini masih di bawah 5, jadi secara otomatis akan ke kelompok 1. Kalau saya ubah ini menjadi 11, arsirannya secara otomatis akan berubah ke kelompok 2. Ini yang dimaksud dengan otomatis ya. Kalau manual ya satu persatu, kalau otomatis ya seperti itu. Jadi tergantung dari angka yang dimasukkan ke dalam kolom B ya, atau umurnya dari masing-masing. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel adhexcel.com. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat arsir atau mengarsir sel tertentu sesuai dengan pilihan kita ya, dan juga ada kategorinya. Ada dua pembahasan nanti yang akan kita lakukan. Pembahasan pertama, membuat arsiran ini secara manual ya, menggunakan format sel. Kemudian yang kedua, membuat arsiran ini akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan kategorinya atau kriterianya ya, dimana kita akan menggunakan menu conditional formatting. Contohnya seperti berikut ya. Jadi saya mempunyai sebuah tabel ya, dimana isinya ini adalah nama-nama aset ya, aset atau aktiva, kemudian ada umurnya ya, umur dari asetnya masing-masing, kemudian ada pemisahan kelompok. Nah, di pemisahan kelompok ini itu akan ditandai dengan bentuk arsiran dan juga warna ya. Inilah yang tadi saya maksud mengarsir. Jadi nanti arsiran-arsiran ini akan dibuatkan di kelompok 1 atau kelompok 2 sesuai dengan kriteria umur atau tahun yang ada di kolom B. Nah, pembuatan arsiran ini itu nanti akan dilakukan secara manual untuk yang pembahasan pertama ya. Manual itu maksudnya menggunakan format sel satu-satu lah begitu. Kemudian yang kedua akan dilakukan secara otomatis. Perbedaannya saya rasa sudah bisa dipahami ya. Untuk yang manual itu satu persatu, kemudian untuk yang otomatis itu ya setiap kali umurnya ini berubah, dia secara otomatis arsirannya juga akan berubah ya. Untuk yang otomatis contohnya seperti berikut ya. Misalkan ini kategori yang akan saya buatkan untuk umur ini 5 tahun ke atas ya, itu termasuk dalam kelompok kedua. Kemudian di bawah 5 tahun itu masuk ke kelompok pertama. Nah, pada saat si umur ini kita isi, ini arsiran akan menyesuaikan ya. Misalkan ini 10 tahun ya, karena 10 tahun ini di atas 5 tahun ke atas, maka dia otomatis akan masuk ke kelompok 2. Tapi kalau misalkan ini kita buat menjadi otomatis, pada saat angka 10-nya ini berubah, maka secara otomatis si arsiran ini pun akan berubah sesuai dengan kriteria, dua kriteria tadi, apakah di bawah 5 tahun atau di atas 5 atau 5 tahun ke atas. Kalau misalkan dia di bawah 5 tahun, maka secara otomatis dia si arsirannya ini akan berpindah begitu ke kelompok 1. Kemudian kalau misalkan dia 5 tahun ke atas, secara otomatis si arsirannya ini akan berpindah ke kelompok 2 ya. Mari kita lihat begini. Misalkan ini 10 ya, karena 10 itu di atas 5 tahun ke atas, maka dia otomatis akan masuk ke kelompok 2. Kalau saya ubah menjadi 4 misalkan, arsirannya secara otomatis akan berubah ya ke kelompok 1. Kalau saya ini ubah menjadi 3 ya, karena ini masih di bawah 5, jadi secara otomatis akan ke kelompok 1. Kalau saya ubah ini menjadi 11, arsirannya secara otomatis akan berubah ke kelompok 2. Ini yang dimaksud dengan otomatis ya. Kalau manual ya satu persatu, kalau otomatis ya seperti itu. Jadi tergantung dari angka yang dimasukkan ke dalam kolom B ya, atau umurnya dari masing-masing aktivanya atau masing-masing asetnya ini, atau masing-masing kriterianya atau kategorinya ya. Ini akan menyesuaikan. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu.
Yang pertama kita akan membuat arsirannya ini secara manual. Manual ini kita akan menggunakan format cell ya. Eh, Format cell rasanya sudah banyak yang paham lah ya apa itu format cell. Format cell itu memang di format cell itu banyak sekali format-format yang bisa kita ubah ya, dari mulai angka, number, garis dan sebagainya itu bisa dilakukan di situ. Jadi untuk pengguna Excel rasanya wajib menurut saya memahami menu yang satu ini ya, menu format cell ini ya. Mari kita ulang bagaimana kalau misalkan ini kita buat secara manual ya. Kalau kita buat secara manual ya otomatis satu persatu ya. Misalkan ini kelompok kendaraan ini 10 tahun dia otomatis masuk ke kelompok 2 ya. Bagaimana caranya? Klik di sel D5, kemudian klik kanan ya, kemudian format cell ya. Selanjutnya akan muncul apa namanya, kotak dialog format cell ya. Selanjutnya klik tab fill di sini. Untuk background color ini untuk warna backgroundnya ya. Warna backgroundnya tadi kalau tidak salah untuk kelompok 2 saya gunakan ini ya, background colornya. Kemudian untuk arsirannya itu menggunakan pattern style ya di sini. Silahkan pilih yang mana yang akan digunakan. Saya gunakan yang ini, kemudian klik OK. Secara otomatis dia akan muncul si arsirnya. Untuk berikutnya misalkan mesin ini kan 5 ya, 5 tahun, maka 5 tahun ke atas dia masuk ke kelompok 2, tinggal kita copy pastekan ke sini ya. Untuk peralatan karena dia 2 tahun berarti arsirannya ada di kelompok 1 ya. Caranya sama seperti yang tadi, klik kanan, kemudian format cell, tab fill ya, kita sudah di tab fill, kemudian pilih warnanya yang akan digunakan yang mana, kemudian pilih pattern stylenya. Saya gunakan yang ini, klik OK. Nanti tinggal copy pastekan kalau memang ada apa namanya ada yang masuk kelompok 1 lagi seperti ini ya. Ini untuk yang manual, jadi satu persatu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ini kan garis arsirnya itu warna hitam ya. Bagaimana kalau misalkan si garis arsirnya ini kita ingin bukan warna hitam gitu ya. Caranya seperti berikut ya. Masuk ke tab view di format cell, pattern color ini kita harus tentukan. Misalkan kita pilih warna merah misalkan ya. Kalau ini kita pilih warna merah, maka secara otomatis garis-garis yang muncul itu warna merah seperti ini ya contohnya. Nih, jadi tergantung apa namanya, pattern colornya yang kita pilih. Kalau pattern color yang tidak dipilih, maka dia defaultnya adalah warna hitam ya, seperti yang saya buat di sini ya. Itu dia untuk yang manual ya. Untuk yang manual tidak sulit rasanya, mudah ya kalau untuk yang manual. Cuman memang dalam pelaksanaannya agak ribet karena memang harus dikerjakan satu persatu. Meskipun di sel berikutnya itu kita cukup copy pastekan saja, tidak perlu menggunakan format cell atau membuka format cell lagi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat arsirannya ini secara otomatis ya. Tadi saya sudah gambarkan kalau otomatis itu dia tergantung dari angka yang ada di kolom B ya. Menu apa yang akan kita gunakan? Menu yang akan kita gunakan adalah conditional formatting yang ada di tab home ya. Dengan conditional formatting itu arsiran ini akan secara otomatis muncul sesuai dengan kriteria yang ada pada kolom B. Jadi angka ini akan menjadi dasar begitu ya, akan menjadi dasar munculnya arsiran apakah di kelompok 1 atau di kelompok 2 seperti itu ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, klik sel kita buat untuk kategori yang kelompok 1 dulu ya, karena ini harus dibuat satu-satu. Jadi masing-masing satu kolom, bukan satu sel ya, satu kolom. Nanti kita buat di kolom untuk kolom C ini di C5, kemudian nanti kita kopikan ke C6, C7, C8 dan seterusnya kalau misalkan memang dibutuhkan ke sel yang bawahnya lagi. Untuk kolom D-nya kita buatkan di D5, nanti tinggal pastikan ke bawah. Nah, untuk kolom C ini kan kelompok 1 syaratnya adalah di bawah 5 ya, di bawah 5 tahun kategorinya. Caranya begini, pertama klik sel C5 ya, kemudian klik tab home kalau memang tidak di tab home,
kemudian selanjutnya klik conditional formatting ya di sini, conditional formatting, kemudian selanjutnya new rule di sini ya. Kotak dialognya seperti ini ya. Selanjutnya pilih use a formula to determine which cell to format, yang paling bawah ya, yang paling bawah seperti ini ya, di paling bawah adanya. Di format value di sini kita akan masukkan rumusnya ya. Rumusnya ini kan berdasarkan kolom B. Jadi yang kita masukkan adalah value di kolom B ya. Bagaimana rumusnya? Untuk penulisan rumus ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan diklik sel B5 atau kita ketikkan secara manual ya. Kalau kita ketikkan secara manual berarti seperti ini rumusnya, sama dengan ya, kemudian B5 ya. Karena B5 ini harus lebih kecil dari 5 ya, 5 tahun, maka kita masukkan tanda lebih kecil kemudian 5. Selanjutnya perhatikan tanda sel absolut ya. Sel absolut ini kenapa harus di sel absolut? Supaya tidak bergeser ya. Sel absolutnya ini hanya di kolom B saja, untuk di angka di sel 5 nya tidak perlu ya. Di sini kita berikan tanda sel absolut ya, tanda dolar ya. Jadi seperti ini rumusnya, tanda sama dengan tanda dolar B5 lebih kecil dari 5 ya. Atau kalau misalnya memang kita mau klik secara langsung juga nggak masalah ya, tinggal kita klik di sel ini kemudian klik sel B5 nya. Hanya saja di sini ada tanda dolar di 5 nya, supaya tidak berpengaruh kita hapus tanda sel absolut di angka 5 nya, kemudian kita masukkan lebih kecil dari 5. Selanjutnya klik format ya di sini. Diklik format, pada saat diklik format secara otomatis akan muncul kotak dialog format cell. Selanjutnya sama seperti yang tadi, klik tab fill ya, kemudian pilih backgroundnya. Untuk yang ini tuh saya pilih yang ini ya, kemudian pilih arsiranya, pattern stylenya yang mana ya. Saya gunakan yang ini, kemudian klik OK. Ini rumusnya sudah selesai, selanjutnya tinggal klik OK. Nah, sel C5 itu sudah diberikan formatnya ya untuk conditional formatting. Selanjutnya kita kopikan ke sel C6 dan C7. Caranya tinggal copy paste seperti biasa ya, Ctrl C kemudian pastekan. Secara otomatis karena sel B7 ini memenuhi kriteria ya, di arsirannya otomatis akan muncul. Kalau misalkan angka dari B7 ini berubah menjadi 10 misalkan, otomatis arsirannya tidak akan muncul karena 10 itu masuk ke kategori yang kedua ya. Kalau ini menjadi 1 atau 2, 3 sampai 4 ya, arsiran otomatis akan muncul ya. Selanjutnya untuk kita buatkan untuk di kolom D ya, klik sel D5 kemudian klik conditional formatting ya, kemudian new rule, use formula, kemudian klik di kotak format value, kemudian ketikkan sama dengan tanda dolar ya. Ini masih B ya, B5 masih B5 sama sel kategorinya ya. Karena ini lebih besar juga sama dengan, maka ini kita berikan tanda lebih besar sama dengan 5 ya. Selanjutnya klik format ya, pilih background colornya, kemudian pilih pattern stylenya ya, kemudian klik OK. Ini sudah selesai dan klik OK. Setelah selesai di sel D5, selanjutnya copy pastekan ke sel D6, D7 dan selanjutnya kalau memang dibutuhkan. Nanti secara otomatis akan muncul ya, arsirnya otomatis akan muncul seperti berikut ini. Kalau misalkan ini berubah menjadi 3 misalkan, dia otomatis akan pindah arsirnya. Ini berubah menjadi 12 misalkan, dia otomatis akan pindah. Jadi tergantung angka yang kita masukkan ke dalam kolom B ya. Jadi tinggal di copy pastekan ini ke bawah, kemudian kategorinya kita ubah di sini, kita masukkan angkanya, masukkan aktifanya, masukkan angkanya, secara otomatis arsir akan muncul. Arsir ini otomatis akan muncul ya, sesuai dengan kriteria angka yang kita masukkan ke dalam kolom B. Itu perbedaan yang otomatis dengan yang manual. Tinggal silahkan dipilih kira-kira cara mana ya dari dua ini yang sekiranya memang lebih mudah untuk dilakukan ya. Itu saja dalam pembahasan kita kali ini. Untuk contoh file, untuk pembahasan dalam bentuk artikel, silahkan kunjungi adhexcel.com. Saya sudah buatkan pembahasannya di blog saya tersebut ya.
Ada juga contoh filenya, tinggal diambil, silahkan untuk dicoba ya, dicoba dilihat kalau memang sudah mencoba dan tidak berhasil. Itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di pembahasan artikel selanjutnya.